Iya, hubungan perjanjian lama lah, perjanjian lama dengan saudara Kristen. Apa hubungannya gitu maksudnya Bang? Karena kalau yang kami tahu nih, kami tahu dalam Al-Quran, hukum Taurat itu hanya diberikan kepada orang-orang Israel. Tapi mana tahu ada informasi baru dari saudara Kristen bahwa hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa itu ternyata juga berlaku kepada orang Kristen di luar Yahudi. Nah, apakah dalil itu ada? Kalau ada saya ingin tahu. Kami umat Islam semuanya ingin tahu. Karena yang ada di Indonesia ini orang-orang kita, orang Kristen itu mengaku bahwa kitab Taurat itu adalah milik kepunyaan Kristen. Iya. Bahkan kitabnya ini digabung ini. Perjanjian baru setengah. Ini yang mereka sebut perjanjian lama adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Nah, ini yang ingin kami tahu, apa hubungannya kok bisa ada kitabnya Yahudi di Kristen? Ada data mungkin atau ada dalil? Kalau kami di Islam udah final. Ketika Tuhan datang kepada Bani Israel, pencipta langit dan bumi itu menyatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni stafaituka." Jadi Nabi Musa itu ditetapkan kemudian sebagai nabi bagi Bani Israel, membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan. Kemudian di ayat lain dikatakan wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila. Jadi Nabi Musa diberikan ketetapan, pengajaran-pengajaran, penjelasan yang jelas tentang materi atau tentang syariat yang diperuntukkan untuk Bani Israel. Lalu Tuhan perintahkan kemudian agar Nabi Musa meneguhkan hukum Taurat itu kepada kaumnya Bani Israel. Itu dalam Al-Quran. Nah, kok bisa ada di dalam Kristen yang bukan Bani Israel? Gimana ceritanya? Kok bisa? Padahal kitab itu hanya untuk orang Yahudi. Kenapa ada terjemahannya di agama Kristen? Itu yang masih kami penasaran, Bang. Silakan. Nih, cari dulu ya. Iya, silakan. Karena kalau gini, logikanya gini. Kalau mobil bukan mobil kita, tapi kita pakai, lalu kita klaim itu punya kita, itu kan jelas konotasinya sesuatu yang buruk. Mengambil punya orang tanpa izin kan itu pencurian namanya. Itu masalah materi, apalagi mengenai kitab suci. Ternyata bukan kitab suci kita klaim punya kita. Berarti kalau itu betul hanya hasil mengambil punya orang, apalagi terkait dengan kitab suci, berarti bermasalah agama kita ini. Karena berdiri di atas hasil curian punya orang kita ambil. Lalu kita bikin sekte, lalu kita bikin agama. Padahal ternyata kitab itu bukan untuk kita. Gitu, saudaraku. Makanya ada dua agama, Yahudi dan Kristen, menggunakan kitab yang sama-sama mengklaim itu Taurat. Yang satu pakai bahasa Ibrani, yaitu Yahudi. Yang satu pakai terjemahan saja, yaitu orang Kristen. Nah, mana si pemilik yang benar ini siapa sih? Yang pegang Taurat bahasa Ibrani yang asli, atau Kristen yang hanya pegang terjemahan saja? Yang mana si pemiliknya? Karena tidak mungkin dua-duanya pemilik. Pasti ada satu di antara kedua kelompok ini. Nah, yang bukan pemilik inilah yang perlu dipertanyakan. Agama apa itu? Kok bisa cuman terjemahan kitabnya agama orang diambilnya, terus kemudian dianggapnya itu begini ya. Oke, silakan. Selamat malam, Bang. Malam. Gimana, sehat, Bang? Sehat, makasih. Bagus, Bang. Ya, Anda juga sehat? Saya sih mau
Ya, puji Tuhan Bang, kita Kristen sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari Nias? Iya, iya Bang, dari Nias, tapi saya tinggal di Sumatera Utara. Oke, siap-siap. Abang tinggal di mana? Saya di Sulawesi, tepatnya di Makassar. Salamkan Bang ya. Alhamdulillah, iya siap. Kemarin juga sih pernah juga sih naik di Ustadz SUPI ya, Oh iya, itulah. Iya. siap. Tapi nggak terlalu pandai kali saya Bang, hanya belajar sedikit gitu. Iya, harus itu harus. Nah, mungkin materi pembelajarnya mungkin sudah sampai kepada seperti kami kan. Ini kan kitab Iya, suci Al-Qur'an. Iya Bang. Ini kitabnya umat Islam ini. Kitabnya umat Islam ini memang diutus, diwahyukan dari langit untuk diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Jadi siapapun termasuk Anda, kitab Anda sebenarnya ini. Karena ini diwahyukan kepada seluruh umat manusia. Nah, sedangkan kalau Taurat, kitabnya orang Yahudi, yang dia katakan ini, yang bahasa Ibrani ini, itu diwahyukan hanya untuk kepada kaumnya Bani Israel. Tapi berjalannya waktu, hadir Kristen mengambil terjemahannya kitab ini, terjemahan dari kitab ini, digabung masuk ke dalam berdampingan dengan kitab yang menggunakan bahasa Yunani tadinya. Lalu digabung menjadi satu, menjadilah Bible. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab. Nah, muncul pertanyaan, gimana ceritanya kok kitabnya Nabi Musa untuk orang Yahudi kenapa bisa ada di dalam agama Kristen yang bukan Yahudi? Mungkin bisa dijelaskan ke saya, ke kami umat Islam. Silakan. Ya kalau saya sih Bang nggak terlalu tahu itu kan termasuk sejarah ya kan. Isi Alkitab ini kan termasuk sejarah peristiwa bumi ini kan begitu. Kenapa ada Alkitab? Kenapa ada peristiwa itu? Ya kan? Kalau menurut saya sekarang kan beradanya di tahun 2025. Jadi kita itu peristiwanya kan apalagi dalam Alkitab ini termasuk Perjanjian Lama itu kan beberapa ribu tahun yang lalu dan kita tidak tahu bagaimana itu peristiwanya. Tapi setidaknya lewat Alkitab ini tadi kita tahu bagaimana perjalanan umat Tuhan. Salah satunya yang disebut dalam Alkitab adalah bangsa Israel, ya kan? Melalui bangsa Israel inilah kita mengetahui bagaimana peristiwa awal mulanya penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, dan begitu juga misalnya Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, begitu juga Daniel ya yang dimasukkan ke dalam gua singa. Jadi melalui sejarah-sejarah itu dan begitu seterusnya perjalanan Israel ini sampai sehingga lahirlah yang namanya melalui keyakinan kami Yesus. Dia lahir juga bagian keturunan dari Daud. Daud ini juga nenek moyangnya adalah Israel. Gitu. Jadi berkaitan semua. Melalui cerita itulah kita bisa mengetahui bahwasanya itu perjanjian lama itu bukan hanya berkaitan, bukan hanya berfungsi hanya kepada bangsa Israel, tetapi itu termasuk sejarah dunia. Sejarah misalnya peristiwa itu tanpa misalnya kita ketahui sejarah itu, kita tidak bisa mengetahui melalui tentang Alkitab ini tadi. Iya, baik. Kalau saya juga menjadikan buku ini sebagai referensi keilmuan. Saya juga membaca ini. Memang ada sejarah ditulis di dalam, sejarah terkait dengan nabi-nabi, ya. Memang saya pun mengakui itu. Tetapi ketika saya membaca buku ini, ternyata kitab ini hanya untuk orang Yahudi saja. Hukum-hukum yang ada di dalamnya, ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya, itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Misalnya di dalam Ulangan 33 nomor 4, bahwa hukum yang datang kepada Musa itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Berarti ya punya Bani Yakub aja ini. Tapi kalau kita katakan pingin kita baca, boleh baca saja. Tapi tidak bisa mengatakan bahwa ini kitab adalah milik saya.
diwahyukan dari langit untuk saya, karena dia diwahyukan dari langit hanya untuk Bani Israel tok, sementara kita bukan Bani Israel. Makanya Berarti, muncul gimana? dari yang abang dari cara penyampaian ini sebenarnya abang itu yang diselamatkan hanya orang Israel gitu loh. Jadi artinya gini, ketika memberikan misalnya mujizat, salah satunya terjadi di Mesir waktu keluar bangsa Israel itu dari Mesir. Di situ artinya dia menunjukkan kepada dunia bahwasanya Allah yang benar itu adalah Allah dari bangsa Israel. Nah, disitulah menunjukkan artinya melalui Tuhan Israel ini itulah salah satunya jalan keselamatan. Berarti kalau hanya untuk Israel aja ini untuk berlaku, berarti dia nggak berfungsi untuk untuk suku-suku yang lain atau bangsa-bangsa yang lain. Disitulah kita lihat melalui peristiwa-peristiwa itulah tadi kita bisa meyakini bahwasanya Tuhan Israel itulah yang harus kita sembah dan kita pertahankan gitu, karena melalui Tuhan Israel itulah bisa ada keselamatan gitu. Salah satunya tadi waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu bisa berapa itu tulah ke-10 itu bisa dia berikan mujizat itu, dan itu tidak bisa kita bahkan pun mungkin bukan hanya Kristen yang bisa belajar peristiwa itu, mungkin kita juga yang kita di Muslim juga belajar hal peristiwa seperti itu. Jadi karena kami sebagai Kristen meyakini dan percaya melalui tadi peristiwa-peristiwa itu, dan berkaitan juga dengan dengan Yesus ini lahirnya juga di dalam tengah-tengah bangsa Israel, suku Israel, dan kedatangan Yesus ini bukan hanya berlaku untuk bangsa Israel, berlaku juga untuk seluruh bumi, karena di dalam di dalam Matius 28 ya ayat 19 kalau nggak salah itu dikatakan jadikanlah bangsa muridku. Artinya bangsa itu bukan hanya bangsa Israel, seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini artinya harus diselamatkan. Bukan hanya satu golongan gitu. Jadi untuk diselamatkan itu bukan hanya satu golongan, Tuhan itu bukan hanya Tuhan untuk satu golongan gitu, tapi Tuhan untuk seluruh umat manusia. Cuman keselamatan itu atau pemberitaan wahyu itu kepada satu suku yang namanya tadi Israel. Baik, Anda punya Bible di situ? Iya, punya Bang. Silakan dibuka Mazmur 147. Mazmur 47 Bang ya. 147. Bentar Bang ya. Silakan. Mazmur 147 Bang ya. Siap. Oke. Ayat berapa Bang? Ayat kedua dari yang terakhir. 19. Ayat 19 ya. Ya, coba. Oke. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Oke. Lanjutnya, data selanjutnya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Oke. Apa yang Anda tanggap di situ? Apakah Yang saya hukum tangkap apakah hukum yang Tuhan berikan kepada Yakub, aturan-aturan kepada Israel diberikan kepada bangsa di luar Israel? Di sini kan itu situasinya gini Bang. Situasinya ini yang menerima yang menerima tentang kepercayaan kepada Allah atau kepada Tuhan pada saat itu adalah hanya orang Israel. Karena yang di dalam ayat 20 dikatakan ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Artinya walaupun disampaikan kepada orang yang tidak percaya, itu tidak akan masuk di akalnya Bang. Gitu kalau kita ambil dari ayat 20-nya. Makanya mereka walaupun disampaikan hukum-hukum tentang hukum ini tadi, mereka tidak mengenal dan tidak mereka terima. Itu dalilnya dalilnya nomor 20 itu kayak mana bunyinya di sana Bang? Ya, ini nomor 20-nya Bang ya, yang paling terakhir ini dikatakan Bang. Dikatakan di sini dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi walaupun disampaikan hukum-hukum Tuhan ini, mereka tidak akan tidak akan menerima. Memang ada perintahnya di situ akan menyampaikan ke bangsa lain, atau aturan-aturannya itu tidak diberikan ke bangsa lain. Kenapa nggak diberikan ke bangsa lain? Karena mereka tidak akan menerima hukum-hukum ini dan mereka tidak mengenal hukum-hukum Tuhan. Karena hukum itu memang hanya diberikan kepada Bani Israel kan? Iya, karena hanya bangsa Israel yang menerima hukum-hukum Tuhan ini.
maka kepada Iya. bangsa Israel yang diberikan hukum ini, yang bisa melaksanakan hukum ini. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen kalau begitu? Hah? Apa hubungannya dengan Kristen? Oke. Apa hubungannya dengan Kristen? Iya. Kristen ini kutanya dulu sama abang. Abang kan mungkin Kristen ini apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Oke. Jadi waktu datang Yesus ke dunia ini apa yang diajarkan? Yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel adalah Injil, bukan Taurat. Injil ya? Oke. Tolong dulu Bang dibuka dulu Matius apa Bang? Matius 28. Matius 5 ayat 17 Bang. Matius 5 nomor 17. Ayat 17. Iya. Apakah di situ Yesus mengatakan bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa? Gini maksudnya Bang, karena biar Iya. supaya tahu kita dulu Bang, biar supaya tahu kita kan. Iya. Tujuannya kenapa apa itu? Ini bukan masalah untuk bangsa Bang. Karena yang Tidak, diajarkan Yesus itu kan masalahnya untuk keselamatan. Masalahnya Yesusnya yang mengatakan kalau dia itu hanya untuk Israel. Dia tidak pernah mengatakan aku diutus untuk bangsa lain. Ini bukan masalah diutus Bang. Ini masalah Benar. ajarannya gitu. Iya, Tadi kan abang bilang kan Kristen itu adalah mengikut Kristus. Berarti apa yang disampaikan Yesus itu berarti kita ikuti dong. Kan begitu. Nah, sekarang di mana Itu Yesus pengertiannya. mengajarkan? Oke. Sekarang di mana Yesus mengajarkan? Ke gereja aja dulu. Tujuan bergereja itu menurut abang apa? Gimana? Tujuan bergereja itu untuk apa menurut abang? Menyembah Kristus. Nah itu. Nah, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di mana? Ya kan dikatakan di sini itu kan gereja itu kan untuk bersekutu. Iya, bersekutu Untuk menyembah memuji nama Kristus. Tuhan. Menyembah Kristus. Ah. Nah, sekarang Yesus anak Maria di mana dia mengajarkan untuk menyembah dirinya? Oke, saya bacakanlah dulu ini Bang yang Matius 5 ini ayat 17 kan. Mungkin Abang Iya. tidak bisa baca ke sana kan. Saya bacakan dulu Bang ya. Saya Di dalam tahu ayat itu, Bang. 17, Jangan Yesus kamu dalam menyangka, kan itu. Gini Bang, maksud gini mungkin kalau Abang mungkin udah paham, mungkin penonton belum paham tentang ayat ini kan. Jadi supaya kita tahu kan, karena tadi yang saya sampaikan, yang Abang bilang tadi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi apa yang disampaikan Yesus itu adalah ajaran kebaikan kan begitu. Oke, sabar dulu. Sabar dulu. Saya bertanya sebelum Anda baca dulu. Saya ingin gali wawasan Anda ini. Janganlah kamu. Saya ingin tahu. Kamu di situ maksud Yesus siapa? Kalau di room Bang apa ya Bang ya Bang Yusuf nggak pernah di mute saya. Kalau di sini di mute, jadi nggak enak gitu diskusi kalau di mute Bang. Coba saya ulang lagi pertanyaannya. Janganlah kamu. Kamu di situ siapa yang dimaksud Yesus? Hah? Siapa? Kepada apa? Kepada pengikutnya atau kepada bangsa Israel pada saat itu? Israel. Yesus tidak pernah berbicara kepada non-Israel. Sementara kalian bukan Israel. Jadi ketika Yesus berbicara kepada orang Israel, kalian jangan merasa dong. Kalian ini siapa rupanya? Kalian hanya mengklaim pengikut. Tetapi kan Yesus sudah memberikan data. Aku akan mengusir orang-orang yang memakai namaku. Yang datang nyamar seperti mengaku pengikutku tapi bukan. Sama ini Matius 5 nomor 17. Jangan kau mengira, jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan. Nah, sedangkan di Kristen diajarkan tidak ada keselamatan kalau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Orang Oke, Kristen lanjut. tidak ada keselamatan kalau dia masih mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Sedangkan Yesus beda. Dia datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk melengkapi. Halo Jum, dengar ya, kedengaran? Iya, Capek kau Jum, konsili sudah sampai lebih 20 kali.
Lebih dari sini pertanyaan. Ya udah kalau gitu mana jawabannya? Apa hubungannya Taurat dengan kalian Kristen? Nggak ada gunanya kau tanya itu. Kalau tidak ada jawabannya berarti kalian mencuri kitabnya orang. Konsili. Oh, jangan kau bilang mencuri. Ya kalau bukan hakmu kamu pakai, mencuri namanya itu bang. Loh. Salah kau Jung. Lah coba buktikan legalitasnya Anda gunakan kitabnya Yahudi di mana? Pada saat itu, Pada saat mana? Silakan. konsili tahun ini enggak ingat aku. Dengar. Umat Katolik. Katolik lagi. Hukum Taurat dulu, abangku. Ini dulu. Di sini ada nggak tertulis hukum-hukum ini ada untuk bangsa lain? Di mana? Di kitabnya orang Yahudi. Di kitabnya orang Yahudi. Iya. Kenapa? Ada nggak tertulis di sini bahwa dia mau Tuhannya Yahudi berfirman untuk disampaikan kepada bangsa lain selain Yahudi, ada nggak? Kalau di Taurat tadi memang tidak. Tidak. Maka muncul pertanyaan kenapa ada di Kristen? Dengar. Tapi kalau di Injil ada. Iya, Injil maksud Anda itu yang ditulis oleh orang-orang yang Anda tidak kenal sendiri kan? Bukan itu. Hukum Taurat. Ini Taurat yang dimaksud bang, bukan buku-buku yang muncul belakangan. Taurat. Yang kita maksud, yang saya maksud ini Taurat. Kenapa Nih. juga? Yang saya maksud Taurat bang. Macam Taurat. suaramu. Taurat. Kenapa? Kenapa ada di agama Anda itu loh? Kalau tidak ada Taurat di agama Kristen, jadi perjanjian baru tidak ada gunanya. Nah memang itulah makanya kita cari apa alasannya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi, itu loh yang kita cari. Alasannya begini, di perjanjian lama semua nubuatan, di perjanjian baru digenapi. Jum, dengar, Jum. Oh, cuma kayak gitu lah kau. Dengar dulu. Di perjanjian lama dinubuatkan ya lahir dari, dengar dulu kakak garuk kepala, aku nggak suka begitu. Kamu mentafsirkan kitabnya orang. Tunjukkan dulu dalilnya di mana di kitabnya Torah ini bahwa ini diwahyukan untuk bangsa lain. Itu dulu. Siapa bilang bahwasannya nggak ada untuk bangsa lain? Mana tunjukkan dalilnya? Kan tadi saya sudah menunjukkan. Sudah digenapi di perjanjian baru. Apa hubungannya digenapi? Nggak ada hubungannya. Kitab Dengar Juma. Pada saat Yesus Kristus mau naik ke surga, bahwasannya Injil ini harus di Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana yang Yesus perintahkan? Ini. yang kami akui. Yang ini. Ya, Di mana Yesus menyebut buku Lukas, buku Markus, Galatia, Filipi di mana? maksudnya gini loh, dengar dulu. Pada saat Yesus mau naik ke surga, beritakanlah ke seluruh bumi, ke Apa yang harus dunia, apa yang harus diberitakan? Injil tersebut. Injil yang mana? Injil yang kau pegang. Lah, di mana? Ini ditulis tahun berapa? Tahun berapa ini ada ini buku ini? Lukas tahun berapa? Lukas tahun berapa nulis? Tahun 62. Terus? Nah, Yesus berkata tahun berapa? Yesus berkata tahun berapa? Iya. Kan sejarahnya. Iya. Iya. Beritakanlah Injil yang mana? Kok larinya Injil yang belum ada mau diberitakan? Jom. Lah,
Nggak nyambung kan? Iya, nggak nyambung kan? Iyalah, nggak nyambung Karena tahu, pasti. karena tahu yang buat nggak nyambung. Lah, saya bertanya, pada zaman Yesus memberitakan Injil, tidak ada Yesus memberitakan buku-buku yang kalian imani itu. Itu baru muncul belakangan di tengah-tengah orang Roma. Begini loh, Jom, dengar. Pada saat Yesus berbicara, kan dikatakan Injil ini harus disebarkan. Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana? Perkataan-perkataan Yesus tersebut. Nah, kalau perkataan Yesus bukan buku ini. Jadi yang mana, Bu? Itu bukan buku. Iya, firman ini kan dibukukan nanti di atas tahun 60-an. Berarti firman yang Yesus perintahkan disampaikan itu adalah dirinya utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk menyembah hanya kepada Tuhannya dan mengimani dirinya sebagai utusan untuk Bani Israel. Itu bukan dia adalah Tuhan, dia adalah inkarnasi Tuhan. Yang Bukan. bilang inkarnasi Tuhan siapa? Filipi 2. Apa dibilang inkarnasi Tuhan gitu? Iya, Tuhanmu inkarnasi menjadi manusia. Itu kan ajaran berbeda, bukan ajaran Yesus. Jadi yang saudara imani ini bukan Yesus Mesias yang datang kepada Bani Israel. Yang Anda imani ini adalah Mesias lain. Kau tahu itu? Tahulah. Yesus kan yang mengajarkan. Yesus mengajarkan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus lain. Berarti itu yang asli yang ngomong kan? Yang asli yang ngomong, yang untuk Bani Israel. Sedangkan yang kalian ikuti bukan Yesus Israel, yang kalian ikuti Yesus Romawi. Makanya ketika saudara ditanya apa hubungannya? Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Kalian menghubung-hubungkan padahal nggak ada. Itu masalahnya itu di situ, Bang. Oke, Bang. Siap. Karena tadi kalau saya gitu ngargai kalau lagi ngomong yang satu ya udah fokus ke situ dulu kan gitu. Nah, gitu sih sistem saya, Bang. Kalau Iya, saya bagus. jawabkan pada gitu. Ya, silakan, Nah, silakan. kita juga jadi sini ya, Bang, ya di dalam Matius 28 ayat 16 di sini katakan perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16 dikatakan di sini dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17 ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sini katakan Termute, jangan di mute. siapa yang mute, Bang? Moderator kayaknya. Silakan. Baru kali ini, Bang, ya. Aku udah 6 kali gabung di Roof apa itu UPI, nggak pernah di mute, Bang. Jadi Saya juga, tolong disampaikan dulu. Iya. Tolong disampaikan sama moderatornya, jangan di mute itu nggak apa gitu. Nggak etis lah. Nggak usah Betul, dibuka betul. room ini kalau di mute kan gitu. Iya, betul. Saya Itu kan mengacau. saya kan orangnya sopan, Bang. Nggak ngehujat Iya. kan. Betul. Jadi kalau terkecuali kalau hujat ya nggak apa-apa. Saya maklum kalau di mute. Iya, tolong dibawa, saya hapus moderatornya nanti ya. Kalau sembarang mute orang lagi bernarasi gitu. Oke, Silakan, Bang. Saya ulang, Bang, ya. Lanjut aja. Nggak tahu sampai di mana tadi. Itu dia katakan pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sorry. Oke. Jadikanlah seluruh bangsa. Oh.
Di sini dikatakan Bang, di dalam ayat 19 tadi katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu dalam Matius 28 ayat 19 atau tadi dari ayat 16. Jadi di sini semua orang, jadi artinya tidak terbatas. Tidak, bukan oknum tadi, bukan hanya kepada kaum Israel, tetapi semua orang. Yang namanya orang berarti bukan dibilang di sini tadi hanya kepada bangsa Israel. Itu Bang, yang bisa saya tanggapi sedikit dari pertanyaan Abang tadi. Oke. Dari mana dasarnya itu orang Kristen itu mengatakan ajaran itu mengapa mereka tiru-tiru. Jadi di sini Bang sudah disampaikan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Makasih Bang. Oke. Jadi gini ya, saudara, itu diucapkan oleh sosok yang keluar dari kubur, betul? Maksudnya Bang? Di Matius 28 itu ucapan oknum yang keluar dari kubur. Oke, lanjut. Iya kan? Iya kan? Yesus di Yohanes 17 ayat 8 mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang Tuhan berikan kepadanya sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Sedangkan muncul lagi ada orang yang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh dunia, seluruh bangsa menjadi muridku. Nah sekarang, kalau itu adalah Yesus Bang, berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Yesus yang dikutuk. Oke. Pernah juga tadi saya dengar itu tadi pas live Ustaz Yusuf PI Bang ya, dikatakan di situ bahwasanya apa itu salib terkutuk. Maksudnya gini Bang, karena disampaikan juga upah dosa itu adalah maut. Kata Kalau siapa? Yang tergantung yang Kata Paulus kan Bang? Nah, upah dosa adalah maut. Jadi artinya tanpa kematian tidak ada keselamatan. Berarti Yesus harus mati. Berarti Yesus harus mati supaya kita selamat. Karena itulah apanya Bang. Karena untuk menebus atau sejarah bangsa Israel itu waktu mereka menuju tanah Kanaan atau dari Mesir itu mereka harus memotong domba untuk penghapusan dosa. Sebenarnya Binatang domba kan, yang Kenapa binatang. jadi manusia jadi, kalau di Kristen? Kenapa jadi manusia? Karena yang dipotong domba di bangsa Israel itu hanya berlaku untuk satu orang. Contohnya dipotong domba, tetapi darah anak domba itu adalah berlaku untuk atau berfungsi untuk semua orang. Makanya setelah mati Yesus di kayu salib, bait suci tadi di mana bangsa Israel itu memotong domba itu untuk penghapusan dosa itu terbelah dua. Artinya tidak berlaku lagi. Tapi kalau di Bani Israel kan dilarang mereka membunuh manusia sebagai korban. Tidak boleh. Iya. Nah, terus kenapa Kristen kok jadi penebus dosanya justru manusia? Karena yang dilakukan bangsa Israel itu sebelumnya itu adalah hanya lambang untuk penyelamatan. Kata siapa itu Bang? Kata siapa bahwa itu hanya lambang? Karena jikalau bangsa Israel itu waktu mereka keluar dari Mesir itu mereka tidak memotong domba untuk penghapusan dosa, mereka akan binasa. Karena waktu mereka keluar dari Mesir itu, kalau pada siang hari mereka ditutup dengan tiang awan, kalau pada malam hari tiang api, artinya mereka bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau mereka tidak menguduskan diri mereka di hadapan Tuhan pada saat mereka menjalani dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka akan binasa. Jadi artinya karena seandainya Yesus tidak datang ke dunia, satupun orang tidak ada kesempatan untuk diselamatkan karena mereka selalu berbuat dosa.
Jadi karena dikatakan di situ karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan di dalam apa itu Bang, dalam Yohanes 3 ya. Sebentar dulu Bang ya. Kalau Iya. saya buka dulu Bang ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu ya. Iya, ayat 16. Saya bacakan dulu Bang ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia, bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi seluruh dunia, makhluk yang ada di bumi ini, maka dia mempersembahkan anak yang tunggal. Ya, karena begitu kasih, karena tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan, maka Tuhan itu dia harus Jadi gini. menjelma menjadi manusia. Oke Bang. Jadi gini saudaraku, di dalam ajaran agama Yahudi, makanya saya tadi berkata ini untuk imamat, ini untuk Yahudi saja, bukan untuk Kristen. Di sini Bang, di dalam kitab imamat, apabila yang berdosa itu adalah adalah hamba sahaya atau Yahudi yang tidak strata hidupnya rendah, maka mereka diperintahkan kemudian mengorbankan kambing. Kalau imam, domba. Kalau seluruh Israel, maka mereka diwajibkan mempersembahkan lembu. Imamat 4, nomor 13, nomor 14 dan seterusnya. Tidak ada di dalam ajaran Yahudi kalau seluruh orang Yahudi berdosa maka potong orang. Nggak ada Bang. Seluruh orang Yahudi yang berdosa maka korban yang harus dipersembahkan adalah Imamat 4 nomor 14, lembu. Lembu jantan harus mereka persembahkan untuk seluruh orang Israel. Bagaimana korban di luar Israel? Tidak ada di kitab ini. Malah ada di dalam kitab ini Imamat 18 nomor 21, jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok, karena aku Tuhan, aku sendiri Tuhan yang akan membinasakan mereka yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Jadi tidak ada dalam konsep Yahudi mempersembahkan manusia, apalagi Tuhan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. 4. Nah, dari mana dasarnya hukum-hukum itu yang datang kepada Bani Israel itu berubah menjadi orang yang harus korban? Makanya saya bertanya tadi, ketika saudara berkata bahwa yang keluar dari kubur itulah yang berkata kepadaku telah diberi kuasa. Saya katakan Bang, bahwa yang disalib itu bukan Yesus manusia anak orang. Bukan Yesus anak Maria yang disalib. Tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Oke Bang. Silakan. Bisa saya jawab Bang ya? Silakan. Memang kalau kita bawa dengan yang Abang sampaikan itu bisa diterima bahwasanya tidak akan mungkin manusia dikorbankan untuk penghapusan dosa, kan begitu kan? Hanya dari sejarah Israel tidak pernah mereka korbankan. Bahkan Abraham ketika dia mau menyembelih Isa untuk dikorbankan kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan domba, kan begitu ya Bang ya? Diganti ya. Diganti dengan domba. Itulah apanya Bang. Karena kalau hanya itu dilakukan hanya kepada bangsa Israel untuk pemberian domba, itu berarti hanya bangsa Israel yang diselamatkan. Tetapi melalui Yesus Bang, melalui Yesus artinya bukan hanya bangsa Israel yang diselamatkan, tapi seluruh umat manusia, ya, seluruh umat manusia. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dia tidak pernah mengaku diutus untuk seluruh dunia. Ya, dari sini kita lihat tadi Bang, dari Matius 28 tadi. Itulah yang saya katakan saudaraku, itu Yesus lain. Kenapa? Karena dari mana kita tahu dia misalnya lain Bang? Karena ini kan disampaikan kepada murid-muridnya. Itu saya ulang lagi buka ya Bang. Ini dikatakan loh Bang, di dalam di dalam Matius 20 Matius 28. Saya kembali ke situ Bang supaya lebih kita. Di dalam Matius 28 ini di dalam ayat 16 ini dikatakan Bang ya. Perintah untuk memberitakan Injil itu judulnya Bang ya. Dan 11 murid
Berarti salah satu murid yang menulis di sini melalui Matius, ya kan, Petrus, ya kan, Lukas. Jadi ada di sini katanya disampaikan kepada kita 11 murid Yesus, ya. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, jadi di sini kita sudah memberikan kepada kita jawaban sebagaimana tadi yang abang bilang itu tadi, beda Yesus yang mati atau yang bangkit. Nah, di sini kita lihat berarti ini yang bangkit ini Yesus ini di antara yang mati, dia katakan di sini murid-muridnya gitu loh. Bukan Yesus itu, Bang. Saya jelaskan sama saudara ya. Ketika Yesus berbicara di dalam Matius 24 nomor 24 nomor 4 nomor 5, orang-orang murid-muridnya datang ke Bukit Zaitun. "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, Yesusnya mengatakan akan datang penyesat memakai nama dia. Kalau saya menguraikan ini terlalu panjang, saya langsung ambil keputusan aja yang terakhir. Menurut saudara, yang menginginkan kematian terhadap Yesus, Tuhan Bapa atau Elohim yang dikenal oleh orang-orang Kristen, orang Yahudi, atau iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Kalau sesuai yang saya pelajarin selama ini, Bang, ya, sesuai yang saya pelajarin selama ini, tanpa kematian Yesus di kayu salib maka tidak ada yang selamat. Itu Paulus, itu nanti belakangan. Maksud saya sebelum penyaliban, yang menginginkan terjadinya penyaliban atau terjadinya pembunuhan, ya, Tuhan atau iblis? Iblis, Bang. Kenapa bilang? Iblis kenapa kan? bilang, Bang? Kenapa? Kan gitu kan, kenapa? Iya. Karena iblis tidak biar saya jelaskan. Menurut yang saya pahami, Bang, ya. Kenapa diinginin iblis untuk mati Yesus? Supaya tidak tersebar misalnya kebenaran ini. Justru tersebar setelah dia dibunuh. Maksudnya gini loh, Bang. Miliaran manusia malah menyembahnya. Selama 3,5 tahun Yesus mengabarkan firman Tuhan, pada saat itu iblis sudah berencana untuk apa? Membunuh. Untuk membunuh Yesus. Di dalam Matius apa? Di dalam Matius Matius 4 itu, Bang, ya. Ya waktu Yesus dibawa ke padang gurun, bahkan ditawarkan misalnya berbagai macam supaya jatuhkan dirimu ke apa? Artinya iblis sudah berencana supaya gagal misi Yesus itu untuk memberitakan Injil ini tadi. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yang menginginkan kematian kepada Yesus, Tuhan atau iblis? Anda menjawab iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Berhasil. Apa upah yang Anda terima atas keberhasilan iblis? Ya, artinya setelah mati Yesus di kayu salib, artinya dia sudah mengalahkan misalnya setan itu tadi. Artinya walaupun dia digoda, artinya kematian Yesus itu tadi, disitulah suatu kemenangan. Kenapa? Dia merusuh iblis kan, dia sudah merasa sudah merasa berhasil dia membunuh Yesus melalui apa? Melalui orang Israel. Kan yang mengalu-alukan untuk membunuh Yesus kan bangsa Israel. Kenapa dia lalukan untuk membunuh dia? Karena pada saat itu pemimpin agama di Israel itu mereka tidak mengingini Yesus ini dia yang paling top, ya kan? Kalau kita lihat misalnya di dalam Alkitab, ya, di dalam waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya, pada saat itu banyak pengikut Yesus ini yang percaya kepada Yesus itu bahwasanya dia membawa jalan kebenaran gitu. Artinya banyak akan yang mau diselamatkan. Pada saat itu
pada saat itu ahli-ahli Taurat ini atau orang-orang Farisi yang misalnya berusaha untuk apa, untuk menjatuhkan Yesus ini, misi Yesus ini, karena mereka tidak akan didengarkan lagi gitu loh. Pada saat lagi Yesus memberikan ilustrasi kepada mereka, kalau kalian tidak dilahirkan kembali seperti apa, kalian tidak akan masuk surga. Masa kalau datang misalnya orang-orang ahli Taurat mengatakan bagaimana bisa dilahirkan kembali? Artinya di situ termasuk adalah baptisan. Jadi misi Yesus itu adalah bagaimana supaya lebih banyak lagi yang mendengar firman Tuhan. Tapi iblis berusaha, tetapi walaupun Yesus sudah mati, berhasil tadi iblis untuk menghasut manusia pada saat itu adalah orang Israel. Dia sudah memenangkan apa itu tadi. Bagaimana dia memenangkan itu? Pada saat dia disiksa di kayu salib, pada saat disiksa di kayu salib, dia tidak melakukan dosa. Iblis ini berusaha supaya Yesus ini berdosa, supaya gagal misinya untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi gini ya Bangku. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Berhasil. Dari kerja iblis ini, apa yang Anda terima dari hasil kerja iblis membunuh Yesus? Keselamatan. Berarti iblis bagi Anda ini apa? Penjahat atau pahlawan? Ya tetap dia penjahat. Penjahat yang memberikan keselamatan kepada Anda. Tadi kan pertanyaan abang tadi kan siapa yang merencanakan apa? Merencanakan membunuh Yesus. Siapa yang Apakah Tuhan menginginkan? atau iblis? Siapa yang menginginkan? Anda mengatakan iblis. Iya. Karena iblis berhasil. Berhasil. Apa yang Anda dapatkan dari hasil kerja iblis yang begitu bagus untuk Anda? Tujuannya bukan ke situ, Bang. Lah, tujuannya Andanya yang bukan masalah tujuan, Anda yang saya tanya. Apa yang Anda dapatkan dari cara kerja, dari keberhasilan iblis ini membunuh Yesus? Apa yang Anda dapatkan? Yang kita dapatkan. Kristen dapatkan apa? Yang kita dapatkan, Bang, melalui tadi kematian Yesus ini tadi, kita melihat dia bisa apa? Dia bisa mati, menyelamatkan, dan terus bisa bangkit dari antara orang mati. Menyelamatkan Anda kan? Bisa mati di antara orang mati. Artinya walaupun mati, kalau dia mempertahankan kebenaran, berarti bisa ada harapan untuk dibangkitkan kembali. Enggak, maksud saya dari hasil iblis membunuh Yesus, Anda sebagai Kristen mendapatkan keselamatan, betul? Oke. Apa yang Anda ingin ucapkan kepada iblis yang begitu berjasa untuk Anda? Ya kan tujuannya tadi iblis ini kan membunuh Yesus kan bukan untuk apa? Untuk supaya selamat dia untuk dalam misinya untuk menyelamatkan manusia atau menyampaikan Injilnya, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi misinya itu supaya bagaimana Yesus ini gagal misinya untuk menyelamatkan manusia. Lah, tapi ternyata iblis berhasil membunuh Yesus, tapi ternyata menyelamatkan manusia, termasuk Anda. Dia berhasil dalam arti dia berhasil untuk mengagalkan misi Yesus, tetapi kenyataannya tidak. Misi Yesus itu kan Anda sendiri mengatakan sudah dinubuatkan, bahkan Tauratnya orang Yahudi Anda bawa-bawa. Demi untuk Yesus Anda itu mati dan menebus dosa-dosa Anda. Sementara yang berjasa mematikan Yesus di salib itu adalah iblis. Dan hasil dari pekerjaan itu dipanen oleh saudara. 2 miliar manusia panen dari hasil iblis. Anda sadar di situ? Makanya saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur ini? Konsepnya itu, cara penyampaian abang itu bisa diterima dan bisa juga dibantah. Maksud gini. Sebelum Anda bantah, sabar dulu. Saya ulang lagi pertanyaan saya untuk yang ketiga kalinya. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Tuhan atau iblis? Tuhan itu tidak pernah menginginkan kematian Yesus. Berarti iblis? Iya. Berhasil tidak iblis? Berhasil. Oke, baik. Anda punya kitab? Silakan Anda bacakan kepada saya Yohanes 14 nomor 30. Yohanes
14. Ayat 30. Oke. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Oke. Apa kata Yesus terkait iblis? Berkuasa atau tidak berkuasa? Tidak berkuasa. Berhasil tidak iblis menguasai Yesus dibunuh? Maksudnya gini loh Bang ya. Yang saya maksud tadi, berhasil iblis membunuh Yesus tapi lihat manusia, bukan berarti iblis itu langsung dia membunuh Yesus, bukan. Ya, berarti apa bedanya? Apa bedanya? Iblis yang merasuki Yudas, ujung-ujungnya apa? Berhasil. Sementara Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis, yaitu Yudas. Yohanes 6 nomor 70. Berhasil gak iblis? Berhasil. Nah, sementara Yesus mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang dibunuh oleh iblis di atas salib ini siapa? Ayo maksudnya Bang. Bukan, yang maksudnya di sini kalau saya ambil Bang, pengertiannya di dalam di dalam Yohanes 14 ayat 30 ini, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, disampaikan kepada muridnya, maksudnya di sini, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Maksudnya di sini ayat 31-nya, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Barulah marilah kita pergi dari sini. Jadi di sini maksudnya di sini Bang. Gimana maksudnya gimana? Iblis tadi ini tidak berkuasa kan? Nggak berkuasa. Oke. Tetapi dia dia berhasil untuk menghasut manusia. Berarti Yesus kalah. Ya, kita tanya dulu. Atas dasar apa misalnya Yesus berkuasa, dia menguasai umat manusia pada saat itu? Yesus siapa? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Seperti ini dulu contohnya Bang ya. Seperti ini dulu contohnya. Iya. Tuhan Yesus tidak bisa mengintervensi Abang. Contohnya. Iya. Tuhan Yesus tidak bisa mengintervensi Abang, tetapi iblis bisa menggoda Abang untuk menjatuhkan Yesus. Seperti itu kira-kiranya Bang. Nah, sekarang iblis datang melalui Yudas. Nah, itu. Berhasil enggak? Apa bisa Yesus mengintervensi si Yudas untuk mengapa dia mengagalkan itu? Saudaraku, Yesus itu ahli di dalam membuat orang sembuh, orang yang kerasukan setan. Ya. Nah, betul. Kenapa giliran Yudas tidak bisa? Ya, itu kan nggak bisa dia mengintervensi. Makanya aku bilang tadi, itu kan memberikan pilihan. Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ya, atas dirinya, tetapi atas diri orang lain mana mungkin bisa dia bisa dicegahnya gitu. Berarti bohong kalau begitu. Buktinya iblis bisa berkuasa atas dirinya dengan menggunakan Yudas. Bohong berarti. Ya. Pada kesempatan yang sama sebelumnya juga Bang, waktu Yesus misalnya dibawa ke padang guru untuk dicobai kan tuh iblis tidak berkuasa, tidak bisa. Itu aja nggak berhasil. Itu aja berarti. Dengan kata lain, Yesus kalah siasat. Dia mengatakan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi ternyata berhasil. Atau jangan-jangan yang digantung ini bukan Yesus. Yesus asli sudah terangkat. Iblis tidak berhasil. Enggak juga Bang. Dari Matius 28 tadi kita mengetahui bahwasanya. Tunggu dulu. Yesus kan berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Tetapi di sini disampaikan kepada muridnya. Muridnya yang kan Yesus mengatakan 11 lagi. Yesus mengatakan sebab Yesus palsu yang akan datang banyak melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Makanya Yesus mengatakan waspadalah, bangunlah, jangan kau tidur, berdoalah supaya kau jangan jatuh dalam percobaan. Itu kata Yesus selalu kepada muridnya, berjaga-jagalah, berdoalah denganku, jangan kau tidur, jangan sampai kau jatuh. Itu kata Yesus.
Nah, kalau dia katakan Yesus penyesat itu datang akan menyesatkan orang pilihan juga, lantas Anda mengatakan murid-muridnya itu tergoda, berarti betul nubuatannya. Penyesat Ya. itu datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, tetapi kan yang di dalam Matius 28 ini tadi Bang, dia mengatakan kepada muridnya, perintah yang pernah ku sampaikan kepada kamu. Nah sekarang oke. Artinya Dan di situ kan lanjut. nah, di sini tadi saya ulangi lagi dong Bang ya, bersupaya lebih apa Nomor kita 20. yang di dalam nomor 20 tadi. Iya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa firman Tuhan yang disampaikan kepada muridnya sebelumnya waktu dia masih hidup atau waktu sebelum dia disalibkan. Berarti kan itu yang diikuti, yang diajarkan oleh murid-muridnya kepada apa? Kepada dunia, semua orang. Baik saudaraku, saya mau uji Anda ini masih bisa sembuh atau Anda tidak bisa sembuh. Matius yang Anda baca 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Betul ya? Betul ya? Oke. Sekarang mana ajaran Yesus untuk mengganti Sabat menjadi Minggu? Maksudnya Bang? Kan mengajarkan, kalau yang mengajarkan ada, kalau yang memerintahkan dalam Matius 28 ini, nomor 20 ini adalah Yesus yang mengajar. Ya toh? Anda paham kan? Ya. Berarti murid-muridnya akan mengajarkan kemudian orang lain, dunia lain, sama seperti Yesus ajarkan kepada Bani Israel, kepada mereka. Betul? Oke. Yesus mengajarkan ibadah Minggu atau ibadah Sabtu yang asli. Kalau saya kebetulan saya perkenalkan juga Bang ya, saya Kristen tapi Kristen apa? Advent. Iya, tahu. Makanya saya tanya. Dia mengajarkan Sabtu atau Minggu? Sabtu Bang. Sabtu. Lalu yang mengajarkan teman-teman kita ibadah Minggu siapa? Ya karena mereka meyakini karena Yesus bangkit pada hari Minggu, maka itu yang Enggak, tadi Anda membaca kawan. Saudaraku, tadi Anda yang mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Betul? Iya betul. Ada nggak perintah Yesus ibadah Minggu? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Ada nggak perintah Yesus untuk kemudian menyembah dirinya? Gimana Bang? Ada nggak perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Kepada dirinya. Kalau sampai ke situ masih belum ada saya pelajarin Bang. Tetapi Nggak ada. menurut saya, menurut saya Bang, artinya ketika kita meyakini Yesus itu adalah yang sebagai penebus kita, ya berarti dia juga berkaitan dengan Allah Bapa. Karena di dalam apa juga di dalam tadi yang pernah Abang buka tadi Yohanes 14 ya. Yohanes 14 dikatakan di sini di dalam Yohanes 14 ayat 8 bisa saya baca Bang ya? Boleh. Oke. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada mereka, kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Artinya di sini berarti ketika sudah melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa, artinya sudah melihat Allah. Berarti membunuh Yesus. Berarti kalau kita sembah misalnya Allah Bapa, berarti kita juga turut serta untuk menyembah Yesus. Berarti kalau membunuh Yesus, membunuh Bapa. Ya kan karena Yesus kan menjelma menjadi manusia. Karena dia mengambil rupa manusia. Itu ajaran dari mana Yesus? Di mana Yesus ajarkan itu? Ingat perintahnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Di mana Yesus memerintahkan muridnya mengajarkan kalau dia adalah inkarnasi dari Bapa? Ayo Bang. Ayo kita lihat dulu Bang di dalam apa Bang di dalam
Yohanes 1 Bang ya. Di sini Ya. juga ada juga itu Bang. Firman yang telah menjadi manusia. Ya kan? Itu firman perkataan Tuhan, perkataan Ya, perkataan Tuhan. yang menjadi manusia. Maksudnya Itu adalah maksudnya Yesus. maksudnya Tuhan menjadi manusia gitu. Firman Tuhan telah menjadi manusia. Firman Tuhan telah menjadi alam semesta. Kita bacalah dulu Bang Iber supaya lebih apa kan? Silakan. Oke. Silakan. Di dalam apanya? Di dalam ayat satunya, pada mulanya Allah berfirman. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke? Ayat satunya. Firman yang dimaksud di situ perkataan, ide, Oke. sifat. Pokoknya itulah biar saya sampaikan. Enggak, saya tanya dulu. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan itu perkataan, ide atau pikiran atau apa? Kalau dengan cara yang abang sampaikan itu mungkin saya masih belum paham cara mengaplikasikan. Tetapi di dalam kejadian ketika Tuhan berfirman jadilah jadi, kan begitu? Ya, jadi. Ketika dia itulah firman Tuhan. Berarti kalau bisa dipastikan itu adalah perkataannya. Perkataan. Oke. Saya ulangi lagi ayat satunya Bang ya. Silakan. Saya senang sekali berdiskusi dengan abang karena apa namanya itu enak lah masih bisa nggak apa gitu kan. Terima kasih banyak Bang ya atas Lanjut. ini. Di sini dalam ayat satunya itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Saya ulang lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti kita tahu tadi firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Allah sendiri firman itu. Ayat kedua, dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sekarang ayat 3-nya, dan sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan, segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dan dalam kegelapan. Dan ayat 14-nya Bang, ayat 14-nya kita sampai lagi, firman itu telah menjadi manusia. Jadi daging Bang. Di sini. Itu. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya di antara manusia, kan begitu kan? Di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini baru saya dapat Bang. Untunglah saya belajar sama Abang ya. Mungkin dalam ayat 14 ini katanya tadi diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Di dalam Yohanes Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi melalui ayat yang saya pelajari ini saya jadi semakin tambah pengetahuan saya Bang. Oke, boleh saya jelaskan? Oke Bang. Oke. Mazmur 33 nomor 9. Mazmur 33 Bang ya. Atau Matius 4 nomor 4. Coba dibaca. Matius 4 terbang ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ayat tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oke. Jadi manusia ini hidup dari apa? Dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sekarang Yesus itu firman yang keluar dari mana? Ini kan pada saat kalau kita ambil dalam ini kan pada saat dikatakan si pencoba di padang gurun. Ini pada saat iblis menawarkan kepada dia jadikanlah batu itu menjadi roti. Ya. Tetapi apa kata Yesus kepada ular itu? Kata Yesus. Bukan. Yesus yang berkata kan, Iya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata Yesus kan? Oke. Berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan kan? Iya, oke. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Ya, setiap misalnya kan kita tahu tadi Bang, setiap firman Tuhan yang disampaikan itu adalah Allah sendiri. Artinya firman Tuhan yang dia sampaikan kan mulai
isi Alkitab ini semua. Nah, tadi Yohanes 1:14, dan firman itu telah menjadi daging. Oke. Apa masalahnya? Kenapa dia jadi Tuhan?